warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Najwa Aulia Da Costa di podcast season 3 episode 2. Nah teman-teman, pada hari ini kita membawa tema menarik nih, yaitu kenapa sih harus memilih kampus Universitas Megaresky. Oh my god! Wow! Nah teman-teman, di samping saya sudah ada Ibu Eka Sari Ridwan, SKM MKes. Halo Ibu. Halo Mbak Najwa. Selamat sore semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya. Iya. Jadi senang sekali saya Eka, Kak Eka lah ya. Kita beda tipis lah ya. Iya, jadi saya Eka dari tim admisi Universitas Megaresky hari ini hadir di podcastnya kami D4LM. Sungguh saya sangat mengapresiasi sekali teman-teman, adik-adik di D4LM ini untuk kegiatan yang sangat positif ini, dan tentunya kami juga berterima kasih karena diberikan ruang ini kan sebagai bagian untuk mempromosikan kampus ya Universitas Megaresky. Saya kira terima kasih sekali untuk undangannya hari ini. Meskipun waktunya cukup ribet ya, kita dari hari Jumat, Sabtu, Minggu. Saya kan so artis ya. Jadi supaya lebih ini ya, jadi alhamdulillah hari ini kita dapat di hari Senin, dan meskipun dengan berbagai kendala akhirnya hari ini berlangsung kegiatan kita. Ya. Kami juga terima kasih dari kami D4LM Iya, sudah betul. hadir sebagai narasumber di podcast kali ini. Mbak Najwa ya. Iya. Mirip-mirip dengan Adik Najwa Syahab ya. Nah langsung aja nih Bu ke pertanyaan pertama. Boleh. Bagaimana latar belakang terbentuknya kampus Universitas Megaresky? Mungkin dari teman-teman nanti atau adik-adik kita yang mau masuk ya Ibu, mereka berpikir kok bisa ya nama kampusnya Megaresky? Emang awalnya gimana terbentuknya Ibu? Mungkin bisa sedikit diceritakan. Oh iya ya, kalau kita berbicara tentang sejarah ya panjang ya. Wah. Sejarahnya ini ya. Tapi singkat saja, barangkali Megaresky ini sebenarnya diambil oleh nama dari salah satu pendiri ya, pemilik yayasan dari Megaresky ini. Jadi di 2005 awalnya ini bukan universitas dulu, jadi baru STIKES namanya. Jadi STIKES, Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Megaresky, dan waktu itu baru keperawatan dan kebidanan saja program studinya 2005. Kemudian di 2014 akhirnya dibentuk juga Sekolah Tinggi Ilmu Keguruan ya, atau STKIP, itu di 2014. Jadi waktu itu dibentuk STKIP, kemudian karena dipikir semakin banyak ini ya peminat pendaftarnya dari STIKES Megaresky, kemudian STKIP Megaresky, akhirnya di 2018, kalau saya tidak salah itu ya 2018 itu akhirnya dibentuklah menjadi Universitas Megaresky. Nah, alhamdulillah sekarang di 2024 ini kita sudah melewati Sweet 17 kemarin. 2024 berarti kurang lebih ya menuju 19 tahun lah. Universitas Megaresky ini masih cukup tergolong usia yang masih muda ya lah ya. Tapi sekarang ini sudah punya 32 program studi. Bahkan di semua jalur pendidikan ya. Jadi jenjang prodi itu kita punya D3 dan D3 ya, D3, kemudian masuk lagi kita punya juga S1, sarjana, ada profesi juga, profesi bidan, nurse, apoteker, kemudian kita masih ada lagi jenjang pilihan karir yang lain itu S2. Kita ada 5 program studi untuk S2-nya. Banyak banget ya teman-teman, dari sejarah Universitas Kampus Megaresky sampai jurusan-jurusan pun banyak banget di Universitas Megaresky. Jadi kalau teman-teman adik-adik tertarik, jangan ragu untuk ke Universitas Megaresky. Nah lanjut nih Bu ke pertanyaan kedua. Boleh. Hal menarik apa yang dapat dilirik dari Universitas Megaresky? Kayak aku dulu ya. Iya. Setiap mau mendaftar ke kampus pasti ada nih kayak nilai plusnya yang bakal kita betul. lihat dari universitas tersebut. Iya. Nilai plusnya ya apa yang bisa dilirik ya? Yang pertama, dicatat ya. Kakak-kakaknya di sini, cewek-cowoknya ganteng-ganteng semua ya. Pokoknya cantik semua. Kita punya duta kampus itu sudah sampai ke level nasional ya. Kemudian juga ada beberapa, pokoknya di sini itu dari segi penampakan perawakannya ya, semua dari berbagai daerah ada semua di sini, hadir di sini dari timur ke barat ya. Semuanya ada di sini. Jadi penampakan yang Indonesian looks, kemudian Asian looks juga kita punya semuanya di sini ya. Itu yang pertama ya. Kemudian dari segi fasilitas
saya rasa ya, kalau kita masuk dari pintu gerbang nih, itu kita langsung wow, ternyata kampus kita ini sudah cukup sangat besar ya. Artinya apa? Artinya kita punya fasilitas lengkap, ada lapangan, ya kan, yang bisa dipakai digunakan untuk aktivitas olahraga. Kemudian ada juga asramanya kita di sini tuh ada deh asramanya. Kemudian kita juga ada food court jarak 5 langkah dari asrama. Kemudian fasilitasnya di sini jangan lagi ya. Jadi kita punya laboratorium yang lengkap. Ada beberapa PTN itu yang merekomendasikan untuk melakukan laboratoriumnya, lab-labnya mereka di sini di kampus kita, karena kita memang punya laboratorium yang memang cukup lengkap, fasilitasnya juga, apalagi yang terlebih lagi kita punya program studi yang spesifik dan menarik, cuman ada di kampus kita di Universitas Megawati. Apa, penasaran kan? Nah, lihat sekarang di join.university.ac.id. Jangan lupa teman-teman. Iya. Nah, dari hal menarik nih Bu, keunggulan sekarang Bu, apa saja sih yang ada di kampus Mega Reski? Aduh, ini keunggulannya tipis-tipis dengan hal yang menarik ya. Pasti keunggulan yang lain adalah dosen-dosennya di sini juga ya. Iya. Jadi dosen-dosen di sini itu semuanya dosen-dosen yang alhamdulillah dari segi kualitasnya, lulusan luar negeri, dalam negeri juga ada. Kemudian pasti ramah, dan kita itu bukan lagi bersikap saya dosen kamu mahasiswa ya, tapi ada beberapa yang kita bisa berbaur dengan mahasiswa, membantu mereka menyelesaikan masalah tanpa masalah, jadi bukan pegadaian ya. Ya sebut merek ini ya. Jadi kita pasti itu yang pertama. Kemudian keunggulan lain adalah di sini itu selain fasilitas yang lengkap juga sistem pembiayaan kuliah. Jadi kalau di kampus Mega Reski ini kami termasuk perguruan tinggi swasta yang berani diadu lah istilahnya ya, kalau terkait dengan pembiayaan perkuliahan, baik dari PTN maupun PTS, kami siap bersaing dengan mereka, karena boleh deh dicek pembiayaan kampus kami. Apalagi nih ya, keistimewaan yang lain adalah sistem pembiayaan kuliah kami itu di sini bisa diangsur, bisa dicicil tanpa pinjaman online ya. Jadi kami di sini itu program pembiayaannya itu yang bisa diangsur. Artinya apa? Artinya sudah tersistem. Jadi sudah masuk di sistem pembiayaan kita itu, misalnya kayak biaya per semester itu sangat ringan karena bisa dicicil sampai 2 kali per semester. Kemudian biaya pembangunan yang biasanya menjadi momok untuk perguruan tinggi swasta ya, karena yang membedakan dengan PTN biasanya karena kalau di swasta itu di PTS kita ada sistem pembiayaan pembangunan. Nah, kalau di sini sistem pembiayaan pembangunannya itu bisa diangsur sampai 4 kali bahkan. Jadi diangsur sampai 4 kali, dan bahkan ada beberapa program studi yang mendapatkan beasiswa potongan untuk sumbangan pembangunan. Nah, ini tadi kan membahas tentang beasiswa Bu. Oke. Kita kembali lagi ke beasiswa. Iya, betul. Apakah ada beasiswa untuk calon mahasiswa baru yang akan bergabung di Unimar? Iya dong. Adakah? Ada sayang. Ada. Iya, jadi Mbak Najwa, Dek Najwa ya. Mbak Dek Najwa. Jadi alhamdulillah kita di sini untuk di Mega Reski sendiri ada beasiswa YPI ya. Yayasan Pendidikan Islam itu dia berupa pemotongan biaya sumbangan atau SPP. Nah, itu masuk di berbagai jalur penerimaan. Jadi diseleksi nilai rapor, kemudian seleksi mandiri, itu semua ada beasiswa YPI untuk pembangunan yang potongannya itu hampir mencapai 100%, tergantung dari masing-masing program studi. Dan khusus di tahun ini kami sedang menyambut international student ya. Jadi ada international student dari abroad ya. Jadi ada mahasiswa nanti akan bergabung bersama kita di tahun ajaran 2024-2025 ini yang dari international student. Jadi artinya mereka ini dari luar negeri ya, yang akan bergabung bersama kita di tahun 2024-2025 ini itu mendapatkan beasiswa dari YPI, Yayasan Pendidikan Islam. Wah, jadi bakal ada nih teman-teman dari luar negeri yang bakal bergabung ke Unimar. Iya, sure, of course. Jadi adik-adik ini yang 2024-2025 akan bersaing lagi nih ya sama orang dari luar negeri. Betul sekali, kita sudah bisa speaking English dikit-dikit ya. Dikit-dikit, hello, what's your name? Itu sudah bisa dipakai kan? Hello, good afternoon ya. Nah ini Bu, apa saja kendala pendaftaran yang bisa dialami camaba saat mendaftar? Iya, ada nih Bu, betul. mungkin dari orang tuanya nggak setuju atau gimana? Iya, jadi kami kadang ini menjadi tempat berselisih paham antara orang tua dengan calon mahasiswa baru. Jadi di admisi itu tempatnya curhat.
Biasanya apalagi kalau ada yang ibu bagaimana ini ya, kami kan selalu menanyakan yang follow up kepada peminat dan pendaftar. Alhamdulillah di tahun ini peminat untuk Universitas Mega Rezeki itu hampir 5.000. Wah. Kemudian dari peminat itu yang mendaftar itu hampir 4.000 lebih ya saat ini. Nah biasanya kami follow up itu, Ade gimana, ada kendala pendaftaran, ada yang bisa kami bantu. Yang paling banyak itu seperti ini, Ibu saya mau melanjutkan pendaftaran tapi sayang mantan saya ada di kampus ini. Waduh. Jadi gamon ya, istilahnya gamon ya. Gagal move on, teman-teman. Biasanya gagal move on. Itu kalau kayak kita sudah memberikan konsultasi layanan gagal move on itu biasanya sampai malam ya, sampai jam 10 malam, jam 11 malam. Open chat ya Iya, sampai malam. Betul sekali ya. Dan yang paling sering juga itu adalah perbedaan misalnya ya, anaknya mau kuliahnya di Penjas, kemudian orang tuanya mau di keperawatan misalnya, atau anaknya mau di TLM, saya mau di D4 teknologi laboratorium medis ibu. Kemudian ibunya, aduh tidak, kamu harus masuk di kebidanan misalnya ya. Ada juga yang mau sekali masuk kebidanan, ibu saya mau masuk kebidanan tapi orang tuanya tidak boleh karena dia laki-laki ya. Tidak boleh. Wah, emang nggak boleh sih, emang Bu. tidak boleh ya, iya. Jadi biasanya memang kendala-kendala seperti itu, namun tenang saja karena kami biasa memberikan konsultasi, layanan konsultasi untuk pemilihan program studi. Jadi adik-adik yang misalnya mengalami hal itu, kami bisa bantu untuk memfollow up ke orang tuanya masing-masing, melakukan pendekatan. Ibu seperti ini, kami berikan gambaran-gambaran bahwa kalau misalnya memilih program studi ini tanpa minat dan motivasi dari anaknya itu akan sulit. Seperti itu. Jadi kami tenang saja kalau bergabung di join.univers.ac.id, kami tidak hanya memberikan pilihan kepada adik-adik, tapi kami juga memberikan layanan konsultasi untuk pilihan program studi. Wah, teman-teman udah dengar banyak kan dari ibu sendiri, ibu Eka sendiri ya. Iya betul. Dan saat ini juga informasi yang paling penting, tadi kami baru melakukan tes kesehatan ini untuk sesi pertama. Karena mungkin ada banyak camaba ini yang juga nanti akan melihat podcast ini ya. Iya. Jadi kami informasikan bahwa tes kesehatan sesi 1 untuk calon mahasiswa baru ini sudah kami laksanakan tadi hampir 500, dan kami akan masih melakukan tes kembali itu lebih dari 1.000 calon mahasiswa baru itu di akhir Agustus nanti. Kami ucapkan selamat datang ya buat adik-adik. Selamat datang di Universitas Mega Rezeki Makassar. Selamat datang, Welcome tuh. Ya. A few moments later. Nah ibu, ini nih yang terakhir, statement terakhir untuk ibu. Masih terakhir ya, Iya, aduh, Bu. sayang sekali ya. Sekarang kita masih akan bermalam di sini ya. Waduh, jangan dong bu. Oke, ya. Ibu, mungkin ibu ada pesan atau statement terakhir untuk pesan untuk adik-adik kita yang akan bergabung di Unima. Iya, jadi adik-adik sekalian di Universitas Mega Rezeki ini dari segi fasilitas, lihat di sini cantik-cantik semua kakak-kakaknya, tidak ada yang kepanasan karena kita memang di setiap ruangan itu sekarang sudah full AC ya. Jadi semua fasilitas di ruangan belajar adik-adik itu sudah full AC. Kemudian juga wifi, internetnya. Kalau di kosan iya. tidak ada internet kuotanya, boleh ke kampus, nongkrong di kampus, non-stop ya internetnya. Itu dari segi fasilitas. Kemudian juga penawaran beasiswa yang saat ini kami meskipun telah melakukan tes kesehatan, namun jalur pendaftaran masih terbuka sampai dengan akhir Agustus. Nah itu jangan dilewatkan itu. Jangan dilewatkan karena apalagi saat ini beberapa program studi itu sudah ada yang memenuhi kuota, karena kan kita udah disyaratkan kuota ya, kuota pendaftar. Jadi misalnya pendaftarnya di TLM ini, apalagi di 4 teknologi laboratorium medis ini adalah salah satu program studi favorit di Universitas Mega Rezeki. Tidak cuman mahasiswa yang cantik-cantik, dosen-dosen yang cantik-cantik juga, tidak cuma itu ya, tapi memang ini menjadi program studi favorit dan paling banyak peminatnya. Nah, saya lihat di sini di data administrasi kami itu masih ada beberapa yang mendaftar tapi belum melanjutkan proses pendaftarannya. Nah, hati-hati kalau kuota sudah penuh, itu sudah tertutup pendaftarannya. Jadi saran kami untuk adik-adik yang belum melanjutkan pendaftarannya di Universitas Mega Rezeki, nah itu segera dilanjutkan ya. Karena kalau kuotanya sudah cukup, kami tidak bisa menerima lagi dalam bentuk apapun itu sudah tidak bisa. Kemudian juga kami sampai saat ini juga
masih ada beberapa penawaran beasiswa potongan sumbangan pembangunan. Contohnya seperti program studi bioinformatika, itu kan masih sedikit kurang familiar ya, barangkali ya. Nah, padahal itu profil lulusannya itu sangat menarik sekali karena kita bicara tentang bioinformatika. Jadi ada sainsnya dalam, kemudian ada komputernya juga dalam, digitalnya juga ada, masuk di dalamnya untuk dunia kesehatan. Kemudian ada juga program studi sains biomedis, lalu ada juga program studi pendidikan sosiologi, kemudian program studi pendidikan bahasa Inggris, PGSD, penjas. Nah, itu semua masih terbuka di jalur mandiri, dan khusus untuk beberapa program studi itu kami ada sumbangan biaya pembangunan itu yang hampir 100% potongannya ya. Wow. Dari beasiswa YPI. Jadi kami juga sangat mengapresiasi ketua yayasan, kemudian bapak pembina yayasannya yang memberikan beasiswa ini, apalagi yang berprestasi. Dan juga di Unimers itu mahasiswanya terkenal itu dengan berbagai lomba-lomba yang selalu diikuti, yang baru-baru ini menang kompetisi untuk poster nasional terkait dengan gizi. Kemudian juga TLM ini banyak sekali saya kira mahasiswanya ya yang sangat berprestasi sekali ya. Jadi jangan takut berkuliah di Unimers, karena di Unimers adik-adik bisa tetap mengembangkan soft skill-nya yang dimiliki, yang punya soft skill seperti public speaking. Kemudian ibu saya mau menjadi duta itu alhamdulillah disupport oleh kampus dalam bentuk dokumentasi, kemudian publikasi dan sebagainya. Iya benar banget Bu, apalagi kan di Dias Natalis kan ada lomba-lomba ya, terutama nih untuk duta pemilihan duta kampus ya Bu. Iya betul, itu salah satu ajang yang sangat bagus sekali untuk teman-teman semua. Iya betul. Kita juga ada Unimers Festival loh. Wah iya, bentar lagi kan ada itu Bu. Iya, ada Unimers Festival. Jadi salah satu yang bagus juga ya, saya tidak mengatakan bagus, tapi salah satu positive vibes yang dibangun oleh kampus kita ini adalah menyambut mahasiswa baru itu tidak dalam bentuk perpeloncoan ya, yang santer-santer lah ya kita dengar di mana-mana ya. Jadi orang tua, kemudian kakak-kakaknya tidak perlu ragu kalau adik-adiknya masuk di Universitas Megarinski, karena proses penyambutan mahasiswa baru kami itu berbeda dengan yang lain ya. Jadi kalau yang lain misalnya harus bawa ini tegang ya situasinya ya. Kalau kita di sini alhamdulillah ya, penyambutannya itu dalam bentuk Unimers Festival. Jadi di Unimers Festival itu Dek Najwa jadi di Universitas, iya betul sekali, dan diisi oleh pentas seni. Jadi pentas seni dari mahasiswa-mahasiswa kita yang berprestasi, kemudian juga penampilan seninya ya. Jadi kita juga punya band kampus, kemudian adik-adik yang musikalisasi puisi kemarin menang di Dias Natalis, dan juga lomba menyanyi dan sebagainya. Itu bisa menyalurkan bakatnya mereka di Unimers Festival nanti sebelum artisnya yang muncul. Dan sedikit bocoran, artis kita nanti yang akan bergabung di Unimers Festival ini, siapa nih Bu? Aku juga nih penasaran Bu. Aduh, tambah penasaran kan? Banget Bu. Join sekarang ya, join.unimers.ac.id. Ya jangan lupa teman-teman, bakal rame banget untuk festival Unimers ke depannya. Iya betul. Mbak lagi Dek Najwa ya. Aduh Ibu, aku masih muda. Kita sepantaran lah ya. Beda 11-12 ya. Tidak mau, pokoknya kita berbeda sedikit. Bercanda ya. Iya Ibu. Jadi gimana Bu? Kita udah mau berakhir nih. Aduh sayang sekali ya adik-adik. Oh iya, tapi tenang saja, karena kalaupun misalnya ini sudah berakhir, tetap kami akan menyambut adik-adik di admission. Jadi admisi Universitas Megarinski itu tenang saja, nanti tinggal ke kampus kita di Universitas Megarinski, kemudian cari gedung utama lantai 1 admission. Boleh bertemu dengan Kak Eka. Kak Eka ya. Jadi Ibu ya. Ibu lagi Kak Eka ya. Kak. Oke ya, seperti itu. Iya Ibu, terima kasih banyak sebelumnya. Iya, saya sudah kasih diri Bu di podcast kami kali ini. Baik, saya boleh pantun sedikit? Boleh Bu, silakan ya? Ibu. Saya lihat contekan dulu ya. Oh iya, contekan ya. Oke, contekannya burung apa ini? Burung camar cendrawasih. Cakep. Ada panda sakit gigi. Cakep. Cukup sekian, terima kasih. Jangan lupa undang saya lagi. Terima kasih banyak Ibu. Terima kasih, kami dapat talent ya. Nah Ibu, dari kami ini punya slogan. Oke. Kalau saya bilang kami D4 TLM, Ibu bilang kreativitas tanpa batas. Oke, boleh coba. Teman-teman yang lain juga boleh ikut ya.
1, 2, 3. Kami D4LM, Kreativitas tanpa batas. Baik teman-teman, berakhirlah podcast kita hari ini. Saya Najwa Aulia Dacosta dan Ibu Eka. Saya Eka Sari Ridwan Kak Eka. Pamit undur diri, sampai jumpa di podcast berikutnya.